Selamat datang di pengantar sesi Sinkronus 3 Statistika Lanjutan. Izinkan saya pribadi Stianto atas nama kami menyampaikan pokok materi untuk sesi Sinkronus 3 ini. Mari kita mulai. Materi pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah untuk metode-metode perakiraan atau forecasting pada analisis runtun waktu. Kemudian adalah angka indeks, khususnya adalah angka indeks harga. Kedua materi ini merupakan analisis runtun waktu. Jadi, kedua materi memang membahas analisis terhadap data dalam perjalanan waktunya. Namun, pada yang pertama yaitu pada perakiraan, yang dibahas adalah menetapkan nilai pada masa mendatang. Sedangkan pada yang kedua yaitu angka indeks, yang dibahas adalah analisis terhadap yang sudah terjadi selama periode waktu tertentu pada masa sebelumnya. Untuk materi perakiraan ada dua subtopik yang akan dibahas, yaitu perakiraan jangka sangat pendek yang menggunakan metode smoothing berupa penghalusan atas fluktuasi karena random, dan perakiraan jangka menengah atau jangka panjang yang menggunakan metode dekomposisi runtun waktu. Sedangkan materi angka indeks meliputi dua hal juga, yaitu metode dalam penetapan angka indeks dan penggunaan angka indeks. Mari kita mulai dengan yang pertama. Materi pertama adalah tentang perakiraan menggunakan metode smoothing. Ada dua metode yang akan dibahas, yaitu metode moving average dan metode exponential smoothing. Metode-metode smoothing ini digunakan untuk membuat perakiraan selama satu saja periode mendatang, yaitu berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh masing-masing metode. Dalam jangka pendek, dianggap bahwa tidak ada yang mempengaruhi nilai variabel, sehingga penghilangan random diyakini menghasilkan nilai bahan perakiraan. Penghilangan random dilakukan melalui pengrata-rataan tertentu. Yang pertama adalah moving average. Pengrata-rataan untuk menghilangkan unsur randomnya adalah dengan merata-ratakan secara sederhana n data terakhir. Nilai tengah yang dihasilkan ditempatkan pada pertengahan dari perjalanan datanya, sehingga n harus merupakan bilangan gasal, 3, 5, 7, dan seterusnya. Perakiraan dengan metode ini menggunakan formula tersebut. Perakiraan untuk waktu tertentu T didasarkan rata-rata yang diperoleh pada waktu T minus K minus 1. Nilai K adalah banyaknya waktu yang hilang pada awal dan akhir periode. Bila modelnya adalah rata-rata 3 periode, maka misalnya untuk perakiraan waktu 6 adalah berdasarkan rata-rata yang ditempatkan pada waktu 4. Bila modelnya adalah rata-rata 5 periode, maka misalnya untuk perakiraan waktu 6 adalah berdasarkan hasil rata-rata yang ditempatkan pada waktu 3. Berikutnya adalah metode exponential smoothing. Perakiraan dengan metode ini didasarkan atas rata-rata tertimbang dari seluruh data pada waktu berjalan dan yang terdahulu. Tentu saja pengertian terdahulu dibatasi oleh mulainya observasi dilakukan. Sebagai pemahaman, kita mengenal 3 persamaan berikut ini. Yang pertama adalah persamaan untuk menetapkan perakiraan. Berdasarkan besaran rata-rata pada waktu tertentu, yaitu AT, ditetapkanlah perakiraan waktu berikutnya, Y cap T plus 1. Persamaan kedua adalah untuk mendapatkan nilai AT
tersebut sebagai rata-rata tertimbang waktu-waktu sebelumnya yang diperoleh berdasarkan elaborasi matematika untuk penjumlahan atas suku yang tidak terbatas. Karena dalam kenyataannya data yang tersedia sejak mulai diadakannya, yaitu waktu 1, maka perlu dibuat asumsi seperti yang dinyatakan pada persamaan ketiga itu, yaitu bahwa nilai A1 adalah sebesar Y1. Berikutnya adalah kriteria dalam menetapkan alternatif model atau menetapkan model yang lebih baik untuk dipakai sebagai perakiraan di luar periode sampel atau out of sample forecast. Ada dua, yaitu yang pertama adalah mean of square errors. Yang sesuai namanya, ini merupakan rata-rata dari EI pangkat 2. Kemudian kriteria kedua adalah dengan MAD, mean of absolute difference. Yang sesuai dengan namanya, ini adalah rata-rata atas deviasi absolut, yaitu rata-rata atas harga mutlak dari error EI. Kita lanjutkan. Topik berikutnya adalah metode dekomposisi runtun waktu untuk melakukan perakiraan. Pada metode ini, data runtun waktu diasumsikan sebagai hasil kali unsur-unsurnya, yaitu tren, variasi musim, siklus, dan residu atau random. Dari keempatnya, pembahasan akan dibatasi pada dua yang pertama, tren atau lengkapnya time trend dan variasi musim. Pembatasan disebabkan pembahasan siklus dan random memang sudah di luar kapasitas mata kuliah ini untuk menjelaskannya. Catatan, namun unsur random diyakini dapat diisolasi melalui proses pengrata-rataan. Mari kita bahas keduanya satu persatu. Kita bahas time trend sekarang. Time trend merupakan kecenderungan jangka panjang berupa kenaikan atau penurunan terus-menerus. Pada umumnya diaplikasikan untuk kecenderungan selama beberapa tahun, mungkin 5 atau 10 bahkan 15 tahun. Berdasarkan kecenderungan yang panjang, dilakukanlah perakiraan selama beberapa tahun mendatang. Perilaku kecenderungan tersebut ditampilkan dalam bentuk fungsi, yaitu nilai runtun waktunya sebagai fungsi dari waktu, entah itu tahun atau triwulan atau bulan. Bentuk fungsinya dipilih sedemikian sehingga paling mendekati perjalanan datanya, sehingga bisa saja fungsi time trend-nya berupa fungsi-fungsi linier atau polinomial atau eksponensial. Cara mendapatkan koefisien-koefisiennya adalah dengan metode OLS. Apabila berupa fungsi polinomial, maka derajat paling tingginya hanya mencapai 3. Apabila dinyatakan dalam bentuk fungsi eksponensial, maka ekspresi untuk hasilnya akan dinyatakan demikian ini. Dengan SE adalah standard error of estimate dari modelnya, yang nilainya pada Excel diletakkan pada tabel pertama. Untuk memilih model persamaan yang terbaik di antara bentuk fungsi yang diaplikasikan, ada dua kemungkinan cara. Pertama, apabila pembandingan adalah antar fungsi polinomial dengan derajat polinomial yang berbeda-beda, maka penilaian berdasarkan model mana yang mempunyai adjusted R-squares yang terbesar. Mereka, para model mempunyai variabel dependent Y yang sama dengan variabel independent T yang berbeda-beda. Sedangkan apabila pembandingan adalah dengan eksponensial, maka kriterianya menggunakan besarnya MSI
atau MAD yang diperoleh, yaitu model mana yang memberikan nilai MSI atau MAD yang terkecil. Hal ini disebabkan variasi antara model eksponensial dan model selebihnya adalah berbeda. Pada model eksponensial, variasinya adalah tentang ln atau ln dari y, sedangkan pada model lainnya variasinya adalah tentang y. Kita lanjutkan dengan variasi musiman. Sekarang kita bahas metode dekomposisi runtun waktu yang kedua, yaitu variasi musiman. Variasi musiman merupakan gerakan fluktuasi naik dan turun dalam setahun yang kurang lebih berulang. Misalnya pada triwulan 1 nilai cenderung naik tinggi, diikuti penurunan sedikit pada triwulan kedua, kemudian naik pada triwulan ketiga, dan turun pada triwulan keempat. Kejadiannya pada setiap tahun kurang lebih seperti itu. Artinya, mungkin ada pada suatu tahun pola gerakan tidak persis seperti itu. Metode untuk membuat perakiraan yang menangkap pola gerakan fluktuasi berulang itu ada dua, yaitu yang pertama adalah ratio to moving average, yang sesuai dengan namanya, analisis fluktuasinya berdasarkan hasil bagi datanya dengan rata-rata bergerak, atau lebih tepatnya rata-rata bergerak terpusat atau center moving average. Metode ini menghasilkan indeks yang disebut sebagai indeks musiman. Nilainya mencerminkan nilai relatif dalam persen atau ratusan untuk situasi triwulanan atau bulanan. Nilainya mencerminkan nilai relatif dalam persen atau ratusan untuk triwulan atau bulan yang bersangkutan dengan rata-rata triwulanan atau bulanan yang sebesar 100. Metode kedua dalam menangkap gerakan fluktuasi musiman adalah penggunaan variabel dummy yang didasarkan pada yang didasarkan oleh peralatan pada analisis regresi. Nilai yang dihasilkan merupakan selisihnya terhadap waktu basis sesuai dengan nilai positif atau negatif serta besaran pada komponen variabel dummy yang digunakan untuk merepresentasikan unsur fluktuasi pada triwulan atau bulan tertentu. Akan diperjelas saat ilustrasi pada penetapan perakiraan. Selanjutnya ada pembahasan penetapan perakiraan yang melibatkan variasi musiman. Pertama, pada metode ratio to moving average, perakiraan didasarkan atas hasil kali perakiraan tren dan indeks musiman yang sesuai dengan perkiraan tren berdasarkan hasil persamaan tren berdasarkan metode OLS pada nilai T yang sesuai. Kedua, penetapan perakiraan berdasarkan metode variabel dummy. Penetapannya cukup dengan memasukkan nilai T yang sesuai dengan waktu perakiraan. Misalnya, dari olahan data triwulanan dihasilkan persamaan regresi yang tersaji demikian ini. Berdasarkan persamaan hasil tersebut, maka perakiraan bila T adalah 32 dan itu adalah untuk situasi triwulan 4, maka nilai-nilai TR-nya adalah 0 sehingga nilai perakiraannya adalah 3130. Kita lanjutkan dengan yang sedikit lebih problematik. Misalnya pertanyaannya adalah berapa besarnya selisih perakiraan triwulan 3 dari triwulan 1. Secara praktis, masukkan saja
nilai TR dan TE yang sesuai sehingga dapat dihitung sebagai demikian itu. Isian berwarna biru untuk situasi triwulan 3, sedangkan yang berwarna merah adalah untuk triwulan 1. Pada keduanya tidak menyertakan 2298 untuk penghematan tempat. Demikian pula berapa besarnya selisih perakiraan triwulan 4 dari triwulan 1. Dengan cara yang sama akan dihasilkan sebesar 741. Lagi-lagi di sini hanya dituliskan yang memang relevan sebagai pembeda dari keduanya. Demikianlah materi perakiraan menggunakan metode dekomposisi runtun waktu. Kita akan berlanjut ke angka indeks. Ya, kita bahas angka indeks. Titik berat pembahasan adalah pada yang umumnya digunakan, yaitu merupakan indeks untuk variabel komposit yang bersifat tertimbang dan merupakan besaran antar waktu, bukan yang antar daerah. Variabel komposit adalah variabel yang memiliki sejumlah atribut. Variabel prestasi akademik misalnya mempunyai nilai-nilai berbagai mata kuliah sebagai prestasi. Akan tetapi, pembahasan difokuskan pada variabel harga atau kuantitas, sehingga dikenallah indeks harga atau indeks kuantitas. Bahan ini akan membatasi diri pada indeks harga. Formula yang digunakan dalam penetapan angka indeks tertimbang ada dua, yaitu indeks Laspers dan indeks Passy. Perbedaan keduanya pada waktu untuk besaran penimbang. Berikut adalah masing-masing formula tersebut. Untuk kepraktisan hanya akan disajikan yang untuk indeks harga. Ini adalah indeks harga Laspers dan ini adalah untuk indeks harga Passy. Perhatikan, formula ini menyatakan bahwa penjumlahan dari setiap perkalian. Perhatikan, formula ini menyatakan bahwa penjumlahan dari setiap perkalian antara harga-harga dengan masing-masing kuantitas penimbangnya. Masing-masing metode mempunyai keunggulan. Metode Laspers lebih praktis karena dengan berjalannya waktu tidak harus otomatis menyediakan kuantitas penimbang. Namun dengan kuantitas penimbang pada waktu dasar, maka kurang dapat mencerminkan pola konsumsi atas produknya karena kenaikan harga tentunya cenderung akan menurunkan permintaan sehingga menurunkan kuantitas penimbang. Sebaliknya, penurunan harga akan cenderung menaikkan permintaan sehingga meningkatkan kuantitas. Sebaliknya, metode Passy menuntut adanya kuantitas penimbang pada akhir periode, sehingga dengan berjalannya waktu harus menyediakan datanya sehingga biaya pengadaannya juga menjadi lebih mahal. Namun, kuantitas penimbang yang mutakhir itu memberi keunggulan berupa informasi tentang pola konsumsi yang juga lebih mutakhir. Kita lanjutkan dengan penggunaan angka indeks, khususnya angka indeks harga. Mari kita bahas penggunaan angka indeks. Dalam hal ini kita fokuskan pada indeks harga konsumen atau IHK. Penggunaan IHK ada dua, yaitu dalam penetapan laju inflasi dan untuk penetapan nilai real. Sehubungan dengan itu perlu disampaikan bahwa indeks harga konsumen merupakan indeks harga bulanan dengan metode Laspers untuk komoditas atau barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Karena itu, secara berkala komposisinya berubah sehingga waktu dasarnya juga perlu diubah. Untuk penetapan inflasi, formulanya adalah demikian itu. Jadi pada dasarnya ini adalah perubahan relatif dari angka indeks dari satu waktu ke waktu berikutnya. Jarak perubahan waktu bisa bulan atau tahun.
Penggunaan IHK berikutnya adalah dalam penetapan nilai real atau daya beli uang, yaitu banyaknya komoditas yang dapat dibeli pada waktu pengamatan. Ada dua formula yang akan disajikan, yaitu penetapan nilai real ketika diperbandingkan dengan situasi waktu dasar, atau bisa juga nilai realnya adalah ketika diperbandingkan dengan kondisi waktu tertentu. Silakan dicermati penetapan nilai real yang kedua tersebut. Ketika rujukan waktu pembandingnya adalah waktu dasar, maka IHKS menjadi IHK waktu dasar yaitu 100. Berikut ini adalah contoh penerapannya. Untuk laju inflasi bulan Mei misalnya, formulanya menjadi demikian itu. Untuk nilai real bulan Mei yang diperbandingkan dengan waktu dasar dari IHK-nya, maka formulanya menjadi demikian itu. Nilai nominal pada bulan Mei menghadapi harga komoditas bulan Mei yang tercermin pada IHK bulan Mei juga. Dan karena IHK dinyatakan dalam ratusan, maka perlu ada pengalih sebesar 100 juga. Sedangkan apabila daya beli yang dikehendaki adalah terhadap nilai nominal bulan Mei, namun untuk diperbandingkan dengan nilai nominal yang sama pada bulan Februari 2020, sedangkan apabila daya beli yang dikehendaki adalah terhadap nilai nominal bulan Mei tahun 2022, namun untuk diperbandingkan dengan nilai nominal yang sama pada Februari 2020, maka formulanya menjadi demikian ini. Demikianlah materi indeks sebagai bagian dari pengantar sesi sinkronus ketiga. Semoga gambaran yang disajikan secara garis besar dapat menambah pemahaman dua topik yang dibahas pada sesi 8, 9, 10, dan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.